Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya FT Yuniarsih dengan NIM F1D018016 akan mempresentasikan proposal tugas akhir 1 yang telah saya selesaikan, yaitu dengan judul Perancangan Sistem Monitoring Kelembaban Tanah untuk Irigasi Tetes Cerdas berbasis grid dengan jaringan NRF di Dusun Amor-Amor, Kabupaten Lombok Utara. Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak I Gede Putu Wirarama Wedaswara selaku dosen pembimbing 1 saya dan Bapak Andi Hidayat Jatmika selaku dosen pembimbing 2 saya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Lahan kering merupakan salah satu potensi pertanian yang dapat dikembangkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan manusia. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bidang industri pertanian. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tipe lahan kering adalah Dusun Amor-Amor, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Dusun Amor-Amor merupakan salah satu daerah lahan kering yang jauh dari sumber air, sehingga untuk dapat melakukan pengairan, para petani memanfaatkan sumur sebagai sumber pengairan untuk lahan-lahan mereka sembari menunggu musim hujan tiba. Saat ini, para petani Dusun Amor-Amor sebagian besar menanam cabai, karena tanaman cabai dirasa cocok untuk ditanam pada daerah lahan kering dan tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar dalam proses pemeliharaan. Dusun Amor-Amor mempunyai potensi dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif untuk berbagai komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Besarnya potensi lahan kering di Dusun Amor-Amor ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para petani dalam upaya pengembangan potensi lahan kering dari tahun ke tahun. Selain itu, rendahnya rata-rata curah hujan yang terjadi di Dusun Amor-Amor menyebabkan berkurangnya ketersediaan air untuk proses irigasi lahan. Curah hujan yang tidak menentu membuat stok air menipis, sehingga untuk mengatasi masalah kekurangan air tersebut, metode irigasi yang paling tepat digunakan adalah metode irigasi tetes. Irigasi tetes merupakan metode pemberian air tanaman secara kontinu dan penggunaan air yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Irigasi tetes ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan air yang berlebihan pada tanaman, sehingga ketersediaan air irigasi tetap terjaga, serta tanaman dapat hidup dan berkembang dengan baik. Namun, untuk lebih efisiennya penggunaan air irigasi, maka penting sekali untuk melakukan pengendalian terhadap kondisi tanah. Tanah sebagai faktor utama dalam hortikultura harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan, salah satunya yaitu dengan tetap memperhatikan kelembabannya. Kelembaban tanah merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Untuk mengetahui informasi kelembaban tanah, diperlukan sensor yang akan digunakan untuk mendeteksi kelembaban tanah, yaitu soil moisture sensor. Sensor kelembaban tanah ini dapat memberikan data hasil kelembaban tanah yang telah diukur, sehingga dari hasil pengukuran nanti didapatkan kesimpulan bahwa hanya pada bagian tanah yang kering saja yang akan dilakukan proses penyiraman. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk membuat sistem monitoring kelembaban tanah untuk irigasi tetes berbasis grid dengan jaringan NRF. Sistem monitoring kelembaban tanah ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi tanah. Apakah tanah masih dalam keadaan basah atau sudah kering, sehingga dapat memberikan informasi mengenai kapan harus dilakukannya penyiraman pada tanaman. Dalam monitoring kelembaban tanah ini, kami menggunakan modul NRF 24L01 untuk melakukan komunikasi data. Modul NRF 24L01 ini adalah sebuah modul komunikasi data yang mempunyai fungsi untuk komunikasi jarak jauh, sehingga
Penggunaan modul NRF ini dirasa sangat cocok pada penelitian ini karena langsung dilakukan di lahan terbuka yang membutuhkan jarak komunikasi data yang lumayan jauh. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah dalam penelitian. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem monitoring kelembaban tanah untuk irigasi tetes cerdas berbasis grid dengan jaringan NRM. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun sistem informasi berbasis website sebagai antarmuka untuk menampilkan data sistem monitoring kelembaban tanah tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan jaringan NRF sebagai komunikasi data pada sistem monitoring kelembaban tanah untuk irigasi tetes cerdas. Kemudian selanjutnya yaitu batasan masalah dalam penelitian. Di sini terdapat 4 batasan masalah. Yang pertama yaitu lokasi penelitian adalah salah satu lahan cabai milik petani di Dusun Amor-Amor, Desa Gumatar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Kemudian yang kedua, pengujian sistem dilakukan di Laboratorium Sistem Cerdas, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram. Kemudian yang ketiga, sistem monitoring hanya dapat mengukur kelembaban tanah dan tidak dapat mengidentifikasi jenis tanah. Kemudian yang keempat, sistem monitoring berfungsi secara otomatis dan tidak ada kontrol pada alat. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini terdapat 2 tujuan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, merancang sistem monitoring kelembaban tanah untuk irigasi tetes cerdas. Kemudian yang kedua, membangun sistem informasi berbasis website sebagai antarmuka untuk menampilkan data dari sistem monitoring kelembaban tanah untuk irigasi tetes cerdas. Kemudian, manfaat dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 manfaat. Yang pertama yaitu memberi pengetahuan tentang cara monitoring kelembaban tanah yang cocok diterapkan pada lahan kering. Kemudian yang kedua, membantu petani cabai dalam monitoring kelembaban tanah secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, yaitu mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka dan dasar teori. Berikut ini merupakan beberapa tinjauan pustaka penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai acuan saya untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama, penelitian dengan judul Monitoring Kelembaban Tanah Pertanian menggunakan Soil Moisture Sensor FC28 dan Arduino Uno. Pada penelitian ini tidak menggunakan Arduino Nano, kemudian menggunakan sensor kelembaban tanah, menggunakan sistem monitoring, dan tidak menggunakan NRF. Pada penelitian dengan judul Perancangan Jaringan Sensor Nirkabel JSN untuk memantau suhu dan kelembaban menggunakan NRF 24L01+. Di sini pada penelitian ini menggunakan Arduino Nano, menggunakan sensor kelembaban tanah, menggunakan sistem monitoring, dan menggunakan NRF. Kemudian, pada penelitian dengan judul Rancang Bangun Sistem Irigasi Tanaman Otomatis menggunakan Wireless Sensor Network, pada penelitian ini tidak menggunakan Arduino Nano, menggunakan sensor kelembaban tanah, menggunakan sistem monitoring, dan tidak menggunakan NRF. Kemudian, pada penelitian dengan judul Rancang Bangun Alat Monitoring Suhu, Kelembaban Tanah, dan pH Tanah pada Lahan Pertanian Tanaman Padi berbasis Android. Pada penelitian ini, menggunakan Arduino Nano, menggunakan sensor kelembaban tanah, menggunakan sistem monitoring, namun tidak menggunakan NRF. Selanjutnya, penelitian dengan judul
Rancang bangun alat monitoring suhu dan kelembaban tanah pada tanaman cabai merah berbasis Android. Pada penelitian ini tidak menggunakan Arduino Nano, namun menggunakan sensor kelembaban tanah dan menggunakan sistem monitoring, serta tidak menggunakan NRF. Kemudian, penelitian dengan judul Sistem Monitoring pH Tanah, Intensitas Cahaya dan Kelembaban pada Tanaman Cabai Smart Garden berbasis IoT. Pada penelitian ini, menggunakan Arduino Nano, menggunakan sensor kelembaban tanah, menggunakan sistem monitoring, namun tidak menggunakan NRF. Kemudian, pada penelitian dengan judul Rancang Bangun Sistem Conditioning Udara Berbasis IoT pada Studi Kasus Tanaman Selada Hidroponik, pada penelitian ini tidak menggunakan Arduino Nano, menggunakan sensor kelembaban tanah, menggunakan sistem monitoring, dan tidak menggunakan NRF. Dan pada penelitian dengan judul Desain Sistem Irigasi Tetes Komunikasi Nirkabel menggunakan teknologi NRF 2401. Pada penelitian ini menggunakan Arduino Nano, menggunakan sensor kelembaban tanah, tidak menggunakan sistem monitoring, dan menggunakan komunikasi data NRF. Selanjutnya adalah dasar teori. Berikut ini beberapa teori penunjang yang digunakan untuk membangun sistem monitoring kelembaban tanah untuk irigasi tetes berbasis grid dengan jaringan NRF. Yang pertama, ada sistem irigasi tetes yang merupakan metode pengairan tanaman dengan cara meneteskan air melalui pipa atau selang di sekitar atau sepanjang larikan tanaman. Kemudian ada Internet of Things yang merupakan jaringan perangkat melalui penggunaan sensor aktuator serta perangkat tertanam lainnya yang dapat mengumpulkan dan mentransmisikan informasi. Kemudian ada Arduino Nano yang merupakan salah satu perangkat berbasis microcontroller Atmega 328 dari arsitektur Atmega 328B. Kemudian ada Soil Moisture Sensor, yaitu merupakan jenis sensor kelembapan yang mampu mendeteksi intensitas air di dalam tanah. Kemudian ada panel surya, merupakan perangkat yang disusun dari sel surya yang berfungsi untuk mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian yang terakhir ada NRF 24L01 yang merupakan perangkat radio transceiver dengan frekuensi rate 2,4 GHz serta bisa melakukan transmisi data sejauh maksimal 1 km. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan pada perancangan sistem monitoring kelembaban tanah ini menggunakan metode agile. Metode ini dipilih karena cocok dengan keperluan pengembangan sistem. Selain itu, pada penelitian ini juga diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antara tim pengembang sistem, pakar pertanian, dan petani. Sehingga hal tersebut sesuai dengan karakteristik metode agile yang mengutamakan fleksibilitas serta kolaborasi antara klien dan pengembang. Di sini terdapat 5 tahapan dalam metode agile. Yang pertama yaitu requirement, yang merupakan tahap untuk menentukan kebutuhan dalam mengatasi permasalahan. Pada tahap ini, permasalahan akan didiskusikan bersama antara petani, pakar pertanian, dan developer. Hasil diskusi kemudian dicatat sebagai user stories. Pada sistem ini, klien menginginkan sistem yang dapat menyiram tanaman dengan efektif, hemat air, dan efisien. Selain itu, perangkat juga harus dirancang agar tahan terhadap kondisi cuaca karena akan ditempatkan di lingkungan terbuka yang cukup jauh dan terpencil. Tahapan yang kedua yaitu ada desain yang merupakan tahap untuk merancang sistem sesuai user stories yang diperoleh dari tahap sebelumnya. Nah, pada tahap ini akan ditentukan berbagai komponen yang dibutuhkan untuk membuat sistem yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi perangkat keras maupun lunak.
Kemudian, tahapan yang ketiga yaitu ada develop, merupakan tahap implementasi dari rancangan yang dibuat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Untuk pembuatan perangkat keras dilakukan dengan merakit komponen dan melakukan kalibrasi, sedangkan pembuatan perangkat lunak dilakukan dengan pemrograman. Selain itu, dilakukan juga pemasangan peralatan pendukung seperti tandon, tiang penyangga panel surya, dan ember penampungan air. Tahap yang keempat yaitu testing, yang merupakan tahap pengujian untuk memeriksa apakah setiap komponen dapat berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Menguji ketahanan perangkat keras jika ditempatkan di lingkungan terbuka, dan melihat apakah sistem sudah tepat guna dalam mengatasi permasalahan. Nah, untuk membantu proses pengujian ini, petani akan melakukan pengecekan alat setiap hari, kemudian mengisi kuesioner dan menginformasikan hasilnya kepada developer. Pihak developer juga akan mengunjungi lokasi secara berkala untuk mengecek alat yang sudah dipasang. Selain itu, evaluasi juga dilakukan oleh pakar pertanian terhadap hasil analisis data-data terkait lingkungan dan pertanian. Jika evaluasi menunjukkan hasil yang kurang baik, rancangan dan perangkat akan diperbaiki atau dibuat ulang jika ternyata tidak sesuai dengan kondisi pada lapangan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu deploy, yang merupakan tahap penyerahan produk yang sudah selesai pada klien. Produk berupa perangkat keras dan sistem website. Selanjutnya ada topologi jaringan sistem. Jadi, topologi jaringan yang digunakan pada sistem ini menggunakan topologi bus, karena topologi bus ini bisa menghasilkan penyebaran jarak yang maksimal antara perangkat IoT, yaitu cukup dua alat yang terhubung dalam jarak 1000 meter sesuai batasan jaringan NRF. Selain itu, proses instalasi dari topologi bus ini juga sangat sederhana. Pada gambar ini dapat kita lihat alur topologinya yang dimulai dari sensor panel surya dan selanjutnya berakhir di internet sebagai media pengirim data menuju website hosting dari laboratorium jaringan dan sistem tertanam. Sensor panel surya akan mengirimkan data energi yang dihasilkan dan digunakan lalu menuju ke kamera melalui modul NRF yang juga mengirimkan data RGB matrix menuju sensor kelembaban tanah. Nah, sensor kelembaban tanah akan mengoper data kelembaban tanah menuju penampungan air dan nutrisi. Nah, pada bagian ini terdapat dua arah pengiriman data, di mana penampungan air juga mengirimkan sinyal suplai air dan nutrisi pada sensor kelembaban tanah. Penampungan air dan nutrisi kemudian akan mengirimkan data ketinggian air menuju kolam. Kolam air akan mengirimkan sinyal suplai air pada penampungan air dan nutrisi. Kemudian semua data yang sudah dikumpulkan akan dikirimkan menggunakan GSM modul melalui internet menuju web hosting dari laboratorium jaringan dan sistem tertanam. Selanjutnya adalah rancangan arsitektur sistem. Pada rancangan arsitektur sistem ini, terdiri dari perangkat keras Arduino Nano, Soil Moisture Sensor, dan juga NRF24L01. Kemudian internet sebagai gateway untuk menghubungkan perangkat keras ke website. Pada gambar ini dapat kita lihat ada beberapa proses. Yang pertama yaitu Soil Moisture Sensor akan mengukur kelembaban tanah. Hasil pembacaan data kelembaban tanah akan dikirim ke mikrokontroler Arduino. Kemudian proses yang kedua yaitu dari mikrokontroler Arduino Nano, data-data dari sensor kelembaban tanah akan diteruskan melalui via modul NRF24L01. Kemudian pada proses yang ketiga,
Modul NRF 24L01 akan meneruskan data-data tersebut ke titik komunikasi data selanjutnya pada sistem irigasi cerdas. Dan proses yang terakhir yaitu seluruh data yang telah melewati semua modul akan dikirim ke internet via GSM modul. Semua data akan diakses dan ditampilkan pada website sistem monitoring. Baik, selanjutnya ada rancangan perangkat keras. Pada rancangan perangkat keras ini terdiri dari 6 perangkat keras yang dihubungkan menjadi sebuah perangkat sistem monitoring kelembaban tanah yang terdiri dari Arduino Nano sebagai mikrokontroler, kemudian soil moisture sensor, modul NRF, baterai, panel surya, modul TP405, dan box X4 untuk melindungi alat dari gangguan luar. Dapat kita lihat pada gambar rancangan perangkat keras ini, terdapat mikrokontroler Arduino Nano yang terhubung dengan soil moisture sensor, NRF24L01, panel surya, baterai, dan TP4056 melalui media breadboard sehingga menjadi satu perangkat. NRF24L001 ini terhubung ke Arduino Nano akan mengirim dan menerima data dari soil moisture sensor. Data yang dikirim adalah data yang menentukan apakah air akan dialirkan ke tanaman atau tidak, sesuai dengan nilai kelembaban tanah yang sudah diatur pada sistem. Nah, apabila nilai kelembaban tanah pada tanaman kurang, maka secara otomatis sistem akan langsung melakukan penyiraman pada tanaman. Selanjutnya adalah use case diagram. Pada use case ini terdapat 3 user, yaitu ada pakar pertanian, ada petani, dan juga ada developer. Pakar pertanian dapat melihat data kelembaban tanah yang dihasilkan oleh soil moisture sensor, sedangkan petani dapat memantau fungsionalitas perangkat keras yaitu dengan melakukan pengecekan pada alat setiap hari, sedangkan developer sendiri dapat memantau fungsionalitas perangkat keras dan dapat melihat data kelembaban tanah. Jadi, developer dan pakar pertanian bisa melihat data kelembaban tanah dari log yang akan ditampilkan pada website. Selanjutnya, ada desain interface. Jadi, desain interface pada sistem monitoring kelembaban tanah untuk irigasi tetes berbasis grid dengan jaringan RF ini dapat dilihat. Ini adalah desain interface website-nya. Jadi, nanti akan menampilkan tabel yang berisi data dari kelembaban tanah yang sudah dibaca oleh sensor kelembaban tanah. Selanjutnya, ada implementasi pengujian dan evaluasi sistem. Nah, implementasi sistem terdiri dari 2 tahap, yaitu ada tahap pembangunan perangkat keras dan pembangunan perangkat lunak. Kemudian, pengujian ini dilakukan untuk meninjau performa perangkat keras serta komunikasi data via jaringan NRF, GSM modul, dan website. Pada pengujian ini, terdapat 2 pengujian, yaitu pengujian perangkat kerasnya dan pengujian perangkat lunaknya. Pada pengujian perangkat keras dilakukan pada fungsionalitas dari perangkat IoT yang digunakan, yaitu soil moisture sensor, Arduino Nano, dan NRF. Apakah perangkat sudah bekerja dengan baik atau memiliki kesalahan sehingga menyebabkan hasil yang diinginkan dari alat tidak maksimal. Kemudian pengujian perangkat lunaknya dilakukan untuk menguji fungsionalitas website yang digunakan untuk menampilkan data. Selain itu, juga akan dilakukan pengamatan terhadap performa keseluruhan sistem dalam jangka waktu tertentu melalui website. Sedangkan evaluasi ini, hasil pengujian akan dievaluasi untuk menentukan langkah-langkah pengembangan selanjutnya. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.